Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwafillah, azakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program belajar bahasa online bersama Pesantren Maki Bandung melalui channel YouTube Maki Media Channel dan kursusbahasa.com. Bersama saya Kurnia Rahmat, dan alhamdulillah hari ini ditemani oleh para santri Pesantren Maki Bandung. Ada Ahmad Syari Rashid, Kepala Komisari. Alhamdulillah. Kemudian ada Asyihab, Kepala Haluk ya Syihab. Alhamdulillah. Kemudian ada Faisal, Kepala Faisal. Alhamdulillah. Dan ada Fairuz, Kepala Fairuz. Alhamdulillah. Taib, Bapak dan Ibu-ibu serta ikhwafillah sekalian, pada pertemuan ini ya kita akan membahas adab susani, pelajaran yang kedua, anwa'ut tarkib, yaitu macam-macam tarkib. Ya. Macam-macam tarkib. Nah, di dalam bahasa Arab ada yang dinamakan dengan murakkab ya. Murakkab itu adalah susunan kalimat, ya, susunan kalimat. Antum tentu paham ya yang dimaksud dengan kalimat di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia apa? Kata, ya, kata. Nah, kalimat-kalimat ini disusun sehingga membentuk susunan tersendiri. Namanya ya ada 8 atau macamnya ada 8 ya, memiliki nama masing-masing. Yang pertama disebut dengan al-murakkabul isnadi. Apa itu murakkab isnadi? Insyaallah nanti Anda terangkan ya. Kemudian yang kedua ada al-murakkabul idofi ya. Yang ketiga ada al-murakkabul bayani. Kemudian al-murakkabul atfi ya. Kemudian al-murakkabul mazji. Kemudian ada al-murakkabul adadi. Ada al-murakkabut tamyizi, dan terakhir adalah al-murakkabul mausuli. Jadi ada 8 ya. Kemudian murakkab bayani dia terbagi ke dalam 3 macam. Ada yang dinamakan dengan murakkabun wasfi, nanti Anda terangkan. Kemudian murakkab taukidi, dan yang terakhir adalah murakkab badali ya. Nah, jadi ini adalah merupakan macam-macam tarkib atau murakkab ya, susunan kalimat di dalam bahasa Arab. Paham ya? Ada 8. Kemudian murakkab bayani itu terbagi ke dalam 3 bagian. Paham ya? Baik, yuk lanjut. Baik, yang pertama, tafadhal ya Misyari. Wal murakkabu thamaniyatu anwa'in. Awalan al-murakkabul isnadi huwa ma ta'allafa min musnadin wa musnadin ilaihi. Mithlu al-hilmu zainun qad aflaha al-mu'minuna. Al-hilmu zainun, al-hilmu musnadun ilaihi, zainun musnadun. Tayyib. Wal murakkabu thamaniyatu anwa, dan murakkab ada 8 macam ya. Al murakkabul isnadi, yang pertama adalah murakkab isnadi. Apa itu murakkab isnadi? Murakkab isnadi artinya adalah sebuah susunan ya yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Isnadi sendiri artinya adalah menghukumi sesuatu dengan sesuatu yang lain. Paham ya? Jadi murakkab isnadi itu bukan penyandaran kalau isnadi itu. Jadi penghukuman sesuatu dengan sesuatu yang lain. Huwa mata'allafa min musnadin wa musnadin ilaihi. Dia adalah yang terdiri dari musnad. Nah, ini musnad ya. Musnad itu yang menghukumi. Paham ya? Musnad itu apa yang menghukumi. Wa musnadin ilaihi. Nah, kalau musnad ilaihi itu yang dihukumi. Mislu, contoh, al-hilmu zainun ya. Kerendahan hati zainun ya. Dia adalah perhiasan. Qad aflahal mu'minun ya, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Al-hilmu zainun ya, al-hilmu musnadun ilaih. Nah, ini adalah yang dihukumi. Wa zainun, sedangkan zain musnad, dia adalah yang menghukumi. Tip. Kalau al-hilmu zainun sendiri, dia adalah merupakan susunan jumlah apa? Jumlah ismiyah. Terdiri dari mubtada dan khabar. Paham ya? Mubtada dan khabar. Berarti kalau di dalam susunan jumlah ismiyah ya, yang menjadi musnad ilaih apa situ? Ya, mubtada. Ya. Sementara sebagai musnadnya apa? Khabar, yaitu zainun. Al-hilmu zainun.
Sementara kalau yang kedua ini qad aflahal mu'minun, ya. Qad aflahal mu'minun, aflahal mu'minun itu adalah jumlah fi'liyah. Terdiri dari apa? Terdiri dari fi'il dan fa'il, ya. Maka sebagai musnad dia adalah fi'il, yaitu aflaha. Ya, sementara musnad ilaihnya apa? Al mu'minun. Sebab kita menghukumi al mu'minun dengan aflaha. Ya. Ya, aflaha itu yang menghukumi, sementara al mu'minun yang dihukumi. Dihukumi dengan apa? Dihukumi dengan keberuntungan. Orang-orang mukmin dihukumi dengan keberuntungan. Paham ya? Nah, kalau pada al-hilmu zainun, al-hilmu sebagai musnad ilaih yang dihukumi. Ya, dihukumi dengan apa? Dihukumi dengan zain. Al-hilmu dihukumi dengan apa? Dengan zain. Zain sebagai musnad yang menghukumi. Paham ya? Nah, ini. Itu adalah yang pertama. Ya, dan macam-macam musnad, tafadhal ya Syihab. Al musnadu ilaihi yakunu daiman ismun mithlul mubtada'i wal fa'ili wan na'ibil fa'ili wasmil fi'lin naqisi wasmil ahrufil musyabbahati bilaisa wasmi inna wa akhwatiha wasmi lan nafiyati lil jinsi wa amma al musnadu fa huwa adatan ma yakunu fi'lan awis ma fi'lin wa khabarul mubtada'i wa khabarul af'alin naqisati wa khabaru inna wa akhwatiha wa khabarul ahrufil musyabbahati bilaisa. Tayyib. Al musnadu ilaih, musnad ilaih, ya, jadi ini musnad ilaih yang dihukumi. Paham ya? Yang dihukumi. Bisa juga ya diartikan yang diterangkan lah gitu. Jadi kalau susunan pola DM atau MD, paham ya? Paham ya? Dalam bahasa kita ada ini. Pola ini disebut dengan DM atau MD. Tapi ya nggak persis sama gitu. Ya, tapi kalau dicari pendekatan, ini pendekatan polanya itu ada MD, ada DM. Paham ya? M itu kan menerangkan, D apa? Diterangkan. Nah, musnad ilaih ini yang diterangkan gitu. Yang dihukumi itu yang diterangkan. Al musnadu ilaihi yakunu daiman ismun, ya. Jadi kalau musnad ilaih itu selamanya berupa isim. Selamanya berupa isim. Mislu al mubtada, ya mubtada kan. Fa'il. Ya. Ini kan sudah level 2 ya, enggak usah ana terangkan lagi. Naib fa'il, wasmi fi'lin nakis, dan isim fi'il nakis nih. Kalau ini isim fi'il nakis seperti isim kana. Isim kana dan saudara-saudaranya, ya. Kan ada apa? Ada kana itu kan fi'il nakis. Dia memiliki saudara-saudaranya kan? Nah, itu adalah merupakan isimnya itu adalah musnad ilaih. Kemudian wasmil ahrufil musyabahati bilaisa, dan isim huruf-huruf yang menyerupai laisa. Nah, apa huruf-huruf yang menyerupai laisa? Gini. Laisa itu maknanya nafi. Paham? Menafikan sesuatu. Nah, maka huruf-huruf yang memiliki fungsi sama dengan laisa ya tentu al-ahrufun nafiyah. Huruf-huruf yang menafikan. Apa diantaranya? Diantaranya adalah ma, ya, kemudian in, ya, kemudian la dan lat. Nah, ini adalah merupakan huruf-huruf yang memiliki fungsi sama dengan laisa. Apa fungsinya itu? Menafikan. Menafikan isim yang berada di depannya. Paham ya? Nah, itu. Ya, jadi ini bukan kan kalau laisa termasuk ke dalam fi'il nakis ya. Betul? Laisa termasuk ke dalam fi'il nakis. Nah, ini ada huruf-huruf yang fungsinya sama dengan laisa. Paham antum? Ya, nah, itu huruf-hurufnya itu tadi. Ya, apa? Yang pertama ma, kemudian in, la, dan lat. Nah, ini adalah huruf-huruf yang memiliki fungsi sama dengan laisa. Wasmi inna, dan isim inna, wa akhwatiha, isim inna dan saudari-saudarinya, ya. Kan akhwat ya. Kali ulah diterjemahkan saudaranya. Akhwat itu apa? Saudari. Isim inna dan saudari-saudarinya apa? Anna gitu kan, dan sebagainya. Ya, itu adalah saudari-saudarinya inna. Wasmilan napiyah lil jinsi. Nah, ini kalau la napiyah lil jinsi, dia adalah merupakan la yang beramal seperti pekerjaan siapa? Pekerjaan inna, ya. Cuman memang memiliki kaidah tersendiri kan kalau la ini, ya.
ada yang amilah, ya la itu kan gitu ya. Ada amilah. Amilah itu apa? Bisa bekerja. Kemudian ada ghair amilah, tidak bisa bekerja, silanya itu. Paham ya? Nah itu. Nah ini adalah musnad ilaih. Ya, yang diterangkan. Wa amal musnadu, dan adapun musnad ya. Ini yang menghukumi ya. Yang menghukumi, ya ini berarti yang menerangkan gitulah gampangnya mah, yang menerangkan. Wa amal musnadu bahwa adatan mayakunu fi'lan, maka dia biasanya berupa fi'il. Awis ma fi'lin, atau isim fi'il ya. Kan isim fi'il kemarin udah Anda bahas ya. Isim fi'il ini adalah isim yang memiliki fungsi seperti, bukan fungsi ya. Ya, memiliki fungsi seperti fi'il, tapi tidak memiliki ciri-ciri fi'il. Paham ya? Makna, memiliki makna seperti fi'il. Memiliki makna seperti fi'il, tapi tidak memiliki ciri-ciri fi'il, itu isim fi'il. Paham ya? Nah, wa khobarul mubtada, jelas. Khobar mubtada kan menerangkan keadaan siapa? Menerangkan keadaan mubtada. Wa khobarul af'alin nakisah, dan khobar fi'il nakis ya, kana dan saudara-saudaranya, saudari-saudarinya. Siapa saudarinya kana? Misalkan asbaha kan. Kemudian apalagi soro ya. Ya, itu. Banyak lah. Wa khabaru inna wa akhwatiha, khobar inna dan saudara-saudarinya. Jelas kan? Ini kan khobar itu menerangkan fungsinya. Paham ya? Khobar itu apa mah? Menerangkan. Wa khabarul ahrufil musyabahati bilaisa, dan khobar huruf-huruf yang memiliki fungsi sama dengan laisa, yang menyerupai laisa. Apa? Menafikan sesuatu kan kalau laisa itu. Ya, paham ya? Jadi laisa ini memiliki partner dari kalangan yang lain. Ya, memiliki apa? Memiliki partner dari kalangan yang lain berupa huruf gitu yang memiliki fungsi sama, menafikan. Ya, dan pekerjaannya sama. Apa tadi huruf-hurufnya? Ma, kemudian la, in, dan lat. Ya, maaf. Yuk lanjut sekarang, Fadal. Ya, Faisal, al-murakkabul idofi. Tsani al-murakkabul idofi. Huwa ma tarakkaba minal mudhafi wal mudhafi ilaihi. Wa yakunu al-juz'u tsani minhu majruran. Mislu kitabullahi baitu Muhammadin. Tayyib. Al-murakkabul idofi. Nah, kalau murakkab idofi ini penyandaran. Ya, menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Huwa matarokkaba minal mudhof, dia adalah yang terdiri dari mudhof. Mudhof itu yang disandarkan. Mudhof apa? Yang disandarkan. Wal mudhofi ilaihi, dan mudhof ilaih. Berarti mudhof ilaih apa? Sandaran, ya. Mudhof ilaih itu sandaran. Wa yakunul juz'u tsani minhu majruron, dan keadaan bagian yang kedua atau keadaan mudhof ilaih gitu ya. Majruron ya, majrur ya. Jadi kalau mudhofnya itu ya sesuai dengan kedudukannya dalam i'rab ya. Kalau mudhofnya itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Tapi kalau mudhof ilaih ya selamanya itu majrur. Mislu kitabullah. Nah, kitab mudhof, Allah mudhof ilaih ya. Itu kan majrur ya, kitabullahi. Tidak boleh kitabullahu atau kitabullaha, enggak boleh. Baitu Muhammadin, baitu mudhof, Muhammadin mudhofun ilaih ya. Gitu. Tip, lanjut Faisal. Al-murakkabul bayani, masih antum. Ini slide-nya masih ini. As-salis al-murakkabul bayani huwa kullu kalimataini kanat saniyatuhuma muwaddihata ma'nal awwal wa huwa salasatu aqsamin. Tayyib, sampai situ. Al-murakkabul bayani. Nah, ini murakkab bayani. Apa bayani itu? Penjelasan. Ya, menjelaskan. Huwa kullu kalimataini, dia adalah setiap dua kalimat ya. Ya, jadi ada susunan dua kalimat. Saniyatuhuma, bagian yang keduanya dari kedua kalimat tersebut, muwaddihata, sebagai penjelas makna awal, sebagai penjelas makna yang pertama. Gitu. Ya, ini murakkab bayani. Jadi sebagai penjelas. Nah, namanya juga bayan. Bayan itu menjelaskan.
Jadi bagian yang keduanya itu menjelaskan bagian yang pertama. Wahwa salah satu aksam, dan dia terbagi ke dalam 3 bagian. Nah, ini murakkab bayani ada 3 macam. Padahal ya virus. Awal Alif. murakkabun wasfi wa huwa ma ta'allaqa min as-sifati wal mawsufi mithlu bismillahirrahmanirrahim. Ba. Murakkabun tawkidi wa huwa ma ta'allaqa min al-muakkadi wal muakkadi. Minal muakkidi. Minal muakkidi wal muakkadi. Mithlu fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Nah. Murakkabun badali wa huwa ma tarakkaba minal badali wal mubdali minhu mislu ja'al faruqu Umar bin al-Khattab. Tayyib. Murakkabun. Nah, ini ya bagian daripada murakkab bayani. Nah, yang pertama adalah murakkabun wasfi. Ini murakkabun wasfi susunan sifat. Wa huwa ma ta'allaqa minas sifati wal mausuf, dan dia adalah yang terdiri dari sifat dan mausuf. Sifat dan mausuf. Nah, mislu contoh bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita lihat Allah ini adalah mausuf yang disifati, ya. Sifat dan yang disifati. Tapi yang didahulukan siapa? Mausufnya, kan? Apa? Allah. Allah sebagai mausuf. Ar-Rahman sifat al-ula, Ar-Rahim sifat asani, ya. Dan ini kan pernah Anda terangkan ya dalam pelajaran shorab yang pertama, nahwu yang pertama, bahwa sifat itu harus mengikuti mausuf di dalam segalanya, ya, di dalam i'rabnya, kemudian di dalam jenisnya, adatnya, maupun jenis muzakkar atau muannas, ya kan, itu harus sesuai, ya. Maka ini bismillahirrahmanirrahim ini sama persis, ya. Allah kan makrifat atau nakirahnya, ya. Allah kan makrifat, Ar-Rahman juga makrifat, ya. Kemudian Allah mufrad, ya, Ar-Rahman juga mufrad gitu. Kemudian majur gitu lah. Ya, ini adalah murakkab wasfi. Taiba murakkab taukidi. Nah, ini susunan, ya, berupa penguatan. Kalau murakkab taukidi adalah susunan penguatan. Wa huwa ma ta'allaqa minal muakkidi wal muakkadi. Kadek tong dibaca minal mukidi, ya, bukan muakkidi. Dia adalah yang terdiri dari muakkid. Muakkid itu yang menguatkan. Wal muakkad, dan yang dikuatkan, ya. Nah, muakkid inilah yang disebut dengan taukid, ya. Mislu contoh fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Maka bersujudlah, ya, para malaikat kulluhum ajmaun. Nah, al malaikat ini disebut dengan muakkad, yang dikuatkan. Sementara kulluhum, nah inilah muakkidnya ini yang menguatkannya atau taukidnya. Paham, ya? Ini murakkab taukidi, ya. Ajmaun juga ini muakkid sani, ya. Jadi muakkidnya ada 2. Ada kulluhum dengan ajmaun. Kalaupun kulluhum saja sudah cukup sebenarnya, atau ajmaun saja, ya. Tapi kan ingat, ini adalah sigoh Quran, ya. Ayat Quran tidak boleh dirubah. Kalau begitu ya begitu kalau Quran. Tip yang terakhir, Jim, ya, pada murakkab bayani ini adalah murakkab badali. Wa huwa ma tarakkaba minal badal wal mubdal minhu, ya, dan dia adalah yang terdiri dari badal. Badal itu pengganti, wal mubdal minhu, dan yang diganti. Mislu contoh ja'al faruqu Umar bin al-Khattab. Telah datang al-Faruq. Siapa al-Faruq? Umar bin Khattab. Nah, ja'a fi'il, al-Faruq fa'il. Nah, dia adalah mubdal minhu. Sementara badalnya siapa? Umar bin Khattab. Paham, ya? Ini adalah susunan badali. Tip ini bayani, ya. Jadi bayani ini menjelaskan, yang kedua menjelaskan yang pertama, dan terdiri 3 macam: wasfi, taukidi, dan badali. Tip, yuk lanjut. Padahal ya Misyari. Al-murakkabul atfi, silakan. Al-murakkabul atfi huwa ma ta'allafa min al-ma'tufi wal ma'tufi alayhi, mithlu hadaratil fatatu wa ukhtuha. Wa yatba'ul ma'tufu alayhi al-harakatal i'rabiyyata
للمعطوف. Baik. Al-murakkabul atfi ya, murakkab atfi. Huwa ma ta'allafa, dia adalah yang terdiri minal ma'tuf, dari ma'tuf, wal ma'tuf alaih ya, dan juga ma'tuf alaih. Jadi ataf itu penghubungan ya, menghubungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Jadi ma'tuf itu yang dihubungkan. Sementara al-ma'tuf alaih, nah ini ya bagian yang pertama. Jadi juz awalnya itu ma'tuf, juz saninya ma'tuf, kemudian juz awalnya apa? Ma'tuf alaih. Mislu, contoh, hadaratil patatu wa ukhtuha, telah hadir gadis itu, wa ukhtuha, dan saudarinya. Itu ya, telah hadir gadis. Oh, antum jual seri kan negara dia. Telah datang gadis itu dan saudarinya. Mana maktub? Ukhtuha. Al-patat adalah maktub alaih ya. Nah, dan dia harus selalu disertai dengan huruf yang menjadi perantara yang dinamakan dengan huruful atfi, huruf ataf. Mana huruf atafnya sini? Wa ya. Hadaratil patatu wa ukhtuha. Wa yatba'ul ma'tufu alaih ya. Dan mengikuti ma'tuf alaih al harakatal i'rabiyah, harokat i'rabiyah lil maktub, bagi maktub ya, maksudnya kalau maktub alaihnya marfu ya marfu ya, kalau mansub ya mansub, kalau majrur ya majrur. Paham ya? Ini adalah ataf maktub. Kemudian yang kelima adalah ya misyari al-murakkabul mazji. Al-murakkabul mazji wa kullu kalimataini sarata kalimatan wahidatan. Mislu ba'labaka hadra mauta ma'di kariba. Ini hadra maut ya. Ini anak salah ini. Al-murakkabul masji ya. Apa masji itu? Perpaduan itu masji. Huwa kullu kalimatain, dia adalah setiap dua kalimat. Sorota kalimatan wahidatan, kemudian menjadi satu kalimat, dianggap satu kalimat gitu. Asalnya dua kalimat, kemudian menjadi dianggap satu kalimat. Contoh Ba'labak ini daerah di Libanon ya. Kalau masa sekarang ya, ini kan masa lalu Ba'labak itu. Nah, itu terdiri dari dua kalimat, yaitu ba'lun dan bakun. Asalnya apa? Ba'lun dan bakun. Ba'al itu nama dewanya. Ya penyembah dewa ya. Ba'lun, bakun, kemudian digabungkan. Ini Ba'labak ya. Nama tempat ini Ba'labak. Hadramaut juga sama kan, dari hadro dan maut kan. Ya. Kemudian disatukan menjadi satu kesatuan. Ma'di Karib. Nah, ini kalau Ma'di Karib ini nama pejuang pahlawan ya, pahlawan sebelum datangnya Islam, namanya Ammar bin Ma'di Karib. Dan juga ada perawi hadis ya. Perawi hadis ya, namanya juga ini bin Ma'di Karib. Lupa siapa nama, ada perawi hadis namanya bin Ma'di Karib ya. Ini Ma'di Karib nama orang ya. Nah, ini gabungan dari Ma'di dan Karib. Atau ada juga yang membacanya bukan Ma'di Karib tapi Ma'di Yakrib. Ada yang membaca seperti itu ya. Dua wajah boleh ya, karena ya, ini kan ada khilaf ya di dalam cara membaca. Kalau sobaha masa, nah ini adalah penggabungan dari dua zorob zaman, sobah masa pagi atau sore gitu. Tapi tetap pengertiannya pagi atau sore. Yuk lanjut, silakan Sihab. Wa yaqa'u fi salasati anwa'in. Alif alamun mislu qawlina tatawwarat ba'labak. Ghairu alamin wa huwa ma yubna juz'ahu 'ala al-fathi mithlu zurni subaha masaa. Jim
ma yantahi biwaihi wa huwa daiman mabniun 'alal kasri mithlu qawlina Sibawayh alimun jalilun. Taib. Wa yaqa bi salasati anwa, dan terletak dalam 3 macam, atau ya ada 3 macam, terdiri dari 3 macam ya, yang dinamakan dengan apa nih? Murakkab mazzi ini ya, perpaduan ini. Alam, nama. Mislu qaulina, seperti perkataan kami, tatawwarat ba'labak, telah berkembang ba'labak ya. Tapi kan ini ba'labek kalau ini zaman sekarang ini daerah di Libanon ya, jadi alam. Nah alam ini kan juga bisa alamul insan kan ya, alam makan, bisa nama manusia atau nama tempat. Ba ghairu alam, kalau ba selain bukan nama ya, bukan nama. Wa huwa mayubna juz'ahu, dan dia yang dimabnikan kedua bagiannya. Ini juz'ahu ini aslinya juz'ani, karena diidopahkan ke hu menjadi juz'ahu ya. Kedua bagiannya alal fathi, atas fathah. Mislu zurni sobaha masa ya, kunjungilah aku pagi atau sore ya, bisa pagi bisa sore gitu. Zurni sobaha masa, antum boleh bilang begitu, zurni sobaha masa ya. Atau mata turid anta tiani, nah, antum boleh bilang sobaha masa, itu artinya bisa pagi bisa sore gitu. Ya. Jim mayantahi biwaih, nah kalau ini kan terkenal, yang diakhiri dengan waih. Ini juga termasuk ke dalam murakkab mazji ya, perpaduan 2 ini. Wa huwa daiman mabniun alal kasri, dan waihnya itu pasti selamanya berharokat sukun kasroh. Mislu qaulina, contoh perkataan kami, Sibawayh alimun jalil. Sibawayh adalah seorang ahli ilmu yang agung, jalil, tinggi. Nah, di kita banyak ini murakkab mazji itu. Ya, contoh apa? Di Bandung. Ini kita nih. Ujung berung. Kan sudah tidak bisa dipisahkan lagi antara ujung dengan berung. Mau kemana? Ke ujung kan nggak bisa. Mau kemana? Ke berung nggak bisa. Harus selalu bersatu, ujung berung. Nggak boleh antum pisah-pisah lagi. Ya, sudah jadi satu kesatuan. Ya, dan sudah tidak boleh dipisah-pisah lagi. Pagar ageng, ya, gede bage, itu sudah satu kesatuan. Ya, ini kalau di kita di Bandung ya, nggak tahu nih kalau di daerah ikhwah yang nyimak ya, mungkin ada ya seperti. Dan itu udah nggak bisa. Memang setiap katanya itu memiliki makna, kan ujung ada maknanya, berung juga, wallahu alam ya, ya ada maknanya. Ya gitu kan, ada maknanya kan. Nah tapi kalau udah gabung jadi nama tempat, nggak bisa dipisah-pisah lagi. Ya, yang udah begitu. Mau kemana? Ke ujung nggak boleh, nggak bisa. Ke berung nggak bisa, harus mau kemana? Mau ke ujung berung, paham ya? Itu kalau di kita di Indonesia dalam bahasanya seperti itu ya, pagar alam kan itu ya, pagar alam. Di mana tuh? Sumatera ya, pagar alam. Nah ini kan orang Sumatera. Di mana tuh? Palembang ya, Sumatera ini, Sumatera ya ada ya pagar alam ya. Nah, pagar alam itu kan nggak bisa lagi dipisah-pisah kan. Mau kemana? Ke pagar. Ini lucu. Kemana? Ke pagar. Udah kenalan. Itu ke alam. Yuk lanjut. Al-murakkabul adadi. Ya, Faisal. Al-murakkabul adadi. Al-murakkabul adadi huwa kullu adadaini kana bainahuma harfu atfin muqaddarun mislu wa huwa min ahada asyara ila tis'ata asyara. Tayyib. Al-murakkabul adadi, nah ini susunan bilangan. Nah, kalau susunan bilangan ini huwa kullu adadain, dia adalah setiap 2 bilangan kana bainahuma harfu atfin muqaddar. Ya, adalah di antara keduanya ada huruf atop yang diperkirakan. Jadi nggak nampak huruf atopnya itu. Ya, tidak nampak huruf atopnya itu, tapi ada. Ya. Nah, wa huwa min ahada asyara ila tis'ata asyara, dan dia adalah bilangan dari 11 sampai dengan 19. Jadi sebenarnya antara ahada dan asyaranya itu ada wa yang muqaddar.
wa yang diperkirakan ada. Tapi dia muqaddar saja, diperkirakan saja. Ya. Tapi kalau dari mulai 21 sampai ke tidak termasuk ke dalam murakkab adadi. Kenapa? Karena wa-nya itu nampak. Misalkan 21 apa bahasa Arabnya kan wahid wa isrun. Ada kan wa-nya situ. Kalau ini enggak. Ya, enggak nampak si wa-nya ya. Huruf atofnya itu. Dan ini juga berlaku bagi ininya, bagi bilangan ininya, tartibinya ya. Hadi asyara kan ada ya. Hadi asyara, sani asyara kan itu tartibi ya. Ada al-adad tartibi yang berupa urutan gitu. Hadi asyara kan, sani asyara, salis itu juga sama. Dia adalah termasuk ke dalam al-murakkab al-adadi gitu. Ya. Tapi lanjut sekarang masih Faisal. Al-murakkabut tamyizi. Al-murakkabut tamyizi wa ma yata'allafu minal mumayyizi wa tamyizi mislu ishtaraitu litran ruzzan fa kalimatu litran al-mumayyizu wa ruzzan tamyizun. Baik. Nah ini yang khilafnya itu di sini. Jadi kalau di beberapa kitab ya hanya sampai 6. Ini kalau di sini ada ya anak ada buku rujukannya ya. Ini ada 8. Nah ini yang tambahnya itu murakkab tamyizi ya, tamyiz penjelas ini menjelaskan mubham ya, menjelaskan sesuatu yang bersifat mubham. Wa mayata'allafu minal mumayyiz, dia adalah yang terdiri dari mumayyiz itu yang dijelaskan, wa tamyiz dan yang menjelaskan ya. Jadi menjelaskan kesamaran kalau murakkab tamyizi ini. Contoh ishtaraitu litran ruzan. Nah gini, kalau anak datang ke antum ya, Faisal, ishtaraitu litran, paham nggak antum? Saya membeli 1 liter, paham nggak? Enggak paham. Nah maka datang ruzan sebagai tamyiz penjelas. Nah ya, maka litron itu adalah mumayyiz yang dijelaskan ya, dan ruzan adalah tamyiz yang menjelaskan ya. Tapi dalam ini menjelaskan kesamaran ya. Kan kalau sudah Anda terangkan juga kan ada apa asmaul masahah kan? Kemudian kail, wazan kan dan sebagainya. Dan juga ada malpun, malhuz. Nantilah diterangkan lagi ya, pada level 3 insyaallah. Yang terakhir sekarang tepat ya Faidus, al-murakkabul mausuli. Amin. Al-murakkabul mausuli huwa ma yatakawwanu minal ismil mausuli wasillati mislu uqiba man khanal amanata fa man al-ismul mausuli khanal Al-ismul mausulu khanal amanata asilatu. Taib. Ya, ini terakhir ya, al-murakkabul mausuli, ya ini murakkab mausul ya. Murakkab mausul yang terdiri dari isi mausul. Apa isi mausul itu? Kata sambung, kalimat sambung. Wasilah. Nah, silah itu adalah jumlah yang terletak setelah isim mausul. Ya, silatul mausul adalah jumlah yang terletak setelah isim mausul. Nah, silatul mausul disebutnya. Mislu uqiba man khanal amanata, dihukum orang yang mengkhianati amanat. Nah, Pak man ya, maka man dia adalah isim mausul. Nah, ini isim mausul apa nih? Mushtarok ya. Kan isim mausul ada yang khas, ada yang mushtarok. Ini man mushtarok. Ada 2 kan? Akil. Man, goer akil apa? Ma. Ya. Nah, ini adalah isim mausul mushtarok akil untuk manusia. Apa mushtarok itu bisa untuk mufrad, musanna atau jamak ya. Man isim mausul. Nah, adapun khanal amanata dia adalah silatul mausul. Ini jumlah fi'liyah. Itu kan masih ingat kalau silah mausul itu bisa berupa jumlah fi'liyah, bisa berupa jumlah ismiyah ya, tergantung kepada jumlah yang terletak setelah isim mausulnya itu. Taib, alhamdulillah sudah selesai ya pembahasannya untuk hari ini. Dan kepada Bapak dan Ibu-ibu yang ingin membersamai di dalam program-program Yayasan Amal Mata Hati yang menaungi pesantren Maki dan juga Rumah Amal Mata Hati, dipersilahkan bisa menyalurkan donasinya melalui rekening Yayasan Amal Mata Hati
di nomor rekening 131004122 atau di Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 764 966 2027. Informasi di 0857 959555657 atau 082121493636. Ala kulli hal, saya haturkan terima kasih pada antum semua yang telah menyimak program ini, juga kepada ikhwah para tulab pesantren Maki yang telah membersamai dalam tasjilat ini. Saya Kurniawan Ahmad undur diri. Ala kulli hal, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.